Korupsi adalah problema yang dihadapi setiap negara, termasuk negara tetangga Indonesia, Malaysia. Kali ini aku akan membahas salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi di negeri jiran tersebut, yang dilakukan oleh seorang istri mantan Perdana Menteri, Rosmah Mansor. Yuk langsung saja kita bahas latar belakang Rosmah Mansor. Datin Sri Hajar Rosmah binti Mansor lahir pada 1951 dan berasal dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan di Malaysia Barat Daya. Ia adalah istri kedua mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Beliau memperoleh gelar sarjana psikologi dan antropologi di University of Malaya pada tahun 1974 dan gelar master dalam sosiologi dan penyuluhan pertanian di Louisiana State University pada tahun 1978. Setelah lulus, Rosmah bekerja sebagai eksekutif di Bank Pertanian Malaysia dan selanjutnya sebagai manajer pengembangan bisnis dengan Island and Peninsular BHD, sebuah perusahaan pengembang properti. Rosmah sebelumnya menikah dengan Abdul Aziz Nongcik dan mereka dikaruniai dua orang anak sebelum bercerai, yakni Riza Aziz dan Azren Soraya. Pada tahun 1987, ia menikah dengan Najib Razak dan mereka memiliki dua anak, Noriana Najwa dan Moj Norrashman. Pernikahan Najib dan Rosmah Mansor kerap diterpa isu miring. Salah satunya mengatakan bahwa Najib ialah suami yang takut dengan istrinya. Hal ini lantaran Najib selalu menuruti permintaan Rosmah. Seperti pada saat Rosmah menyarankan adanya tempat penitipan anak bagi ibu yang bekerja, dan kala itu Najib langsung menyetujui usulan tersebut. Namun, Rosmah membantah rumor bahwa Najib takut kepadanya. Orang bilang Najib terlalu takut kepada saya, tapi saya sendiri harus melihat apakah ia dalam mood yang baik atau tidak sebelum bicara dengannya, aku Rosmah. Di sisi lain, Rosmah sempat mengaku bahwa ia terpaksa meninggalkan mimpinya setelah menikah dengan Najib. Perempuan berusia 66 tahun itu mengaku tidak bisa melakukan banyak hal saat menikah dengan seorang Perdana Menteri. Awal tahun 2021 lalu, Azren, anak hasil pernikahan pertama Rosmah, menjadi sorotan publik lantaran unggahannya di Instagram yang jadi viral. Azren mengaku telah mengalami kekerasan baik mental maupun fisik yang menguras emosinya. Ia juga mengungkapkan berbagai percekcokan yang terjadi antara Najib dan istri keduanya Rosmah Mansor. Hingga suatu ketika, Azren merasa hidupnya bersama Najib dan Rosmah menjadi beban yang tak tertahankan. Ia pun memutuskan untuk pergi. Namun saat Azren akhirnya menikah, bayang-bayang Najib dan Rosmah masih menghantui. Ia mengaku keluarganya dipermalukan dan difitnah dengan cara keji oleh Rosmah dan oknum-oknumnya. Ketika Azren mencari pertolongan dari Najib, ayah tirinya itu justru menutup mata dan telinganya. Laki-laki keturunan bangsawan Makassar itu menolak membantu Azren karena terlalu takut kepada Rosmah. Terlalu banyak cara-cara kreatif yang digunakan untuk meneror kami dan menghalangi kami untuk mencari nafkah bagi anak-anak, aku Azren. Rosmah dan gaya hidup mewahnya, serta pembelanjaan yang boros selama Najib berkuasa, menyebabkan kemarahan di kalangan warga di Malaysia. Wall Street Journal pernah memberitakan bahwa tagihan kartu kredit Rosmah saat berbelanja di London, New York, dan beberapa kota lain pada kurun waktu 2008 hingga 2015 mencapai 6 juta dolar atau sekitar 91 miliar rupiah. Setelah kekalahan suaminya dalam pemilihan umum ke-14 Malaysia, pasangan itu diselidiki atas skandal One Malaysia Development Berhad, di mana lebih dari 7,5 miliar US dollars hilang dari dana tersebut. Pada 12 Mei 2018, 3 hari setelah suaminya yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri kalah,
Sebuah manifest penerbangan menyatakan bahwa Najib dan Rosmah naik jet pribadi ke Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Sebagai tanggapan Departemen Imigrasi, atas perintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Rosmah dan suaminya dilarang melakukan perjalanan keluar dari negara Malaysia. Sejak Mei 2018, polisi Malaysia telah menggeledah 6 properti yang terkait dengan Rosmah dan Najib sebagai bagian dari penyelidikan skandal 1MDB. Mereka menyita 284 kotak berisi tas desainer, 72 tas koper besar berisi uang tunai dalam berbagai mata uang, dan barang berharga lainnya. Komisaris Polisi Malaysia membenarkan bahwa polisi menyita barang-barang dengan perkiraan nilai antara 223 juta US dollars hingga 273 juta US dollars. Wow, jumlah yang tidak sedikit ya pastinya. Najib mengatakan hampir semua barang-barang yang disita aparat adalah pemberian atau hadiah. Sedangkan Rosmah mengklaim bahwa ia telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan yang disimpannya sejak kecil. Polisi menggambarkan penyitaan ini sebagai penyitaan terbesar dalam sejarah Malaysia. Namun, ratusan tas mewah itu mengalami kerusakan serius saat disita polisi. Aparat telah bertindak ceroboh dalam menangani aset berharga dan kemungkinan mengakibatkan kerugian senilai jutaan dolar dari kerusakan yang ditimbulkan. Para pengguna media sosial di Malaysia sudah sejak lama membahas koleksi tas mewah Rosmah yang harga satuannya mencapai ribuan dolar. Nilai total 567 tas tangan Rosmah yang disita polisi diperkirakan mencapai hampir 13 juta US dollars atau setara dengan 197 miliar. Pada tanggal 26 Juni 2018, Royalty Trading SAL, sebuah perusahaan perhiasan yang berbasis di Lebanon, mengajukan gugatan terhadap Rosmah atas pengiriman perhiasan yang hilang. Ia sedang mencari pesanan wajib 44 perhiasan sebesar sekitar 14 juta US dollars untuk dikembalikan. Diduga bahwa perhiasan yang dikirim ke Rosmah pada 10 Februari 2018 adalah untuk dia evaluasi dan setelah itu dia akan memilih dan membeli yang dipilihnya, sehingga sisanya seharusnya dikembalikan. Pada tanggal 22 Mei 2018, Rosmah telah mengakui penerimaan perhiasan tersebut. Tetapi dalam pernyataannya mengklaim bahwa barang-barang itu tidak lagi bersamanya karena telah disita oleh pihak berwenang. Global Royalty mengatakan jika barang tersebut tidak dapat dikembalikan secara utuh, Rosmah akan bertanggung jawab untuk membayar biaya penuh. Karena perhiasan tersebut disita sebagai bagian dari investasi 1MDB, pemerintah Malaysia akan campur tangan dalam gugatan ini. Dalam pernyataan klaimnya, Global Royalty Trading SAL mengatakan bahwa Rosmah adalah pelanggan lama dan akan mengirimkan kiriman perhiasan kepadanya atas permintaannya. Berita ini menimbulkan lebih banyak kemarahan dari orang-orang Malaysia yang mempertanyakan bagaimana istri mantan Perdana Menteri Malaysia mampu membeli bahkan salah satu barang termurah dalam daftar dari perusahaan Lebanon tersebut. Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan bahwa perhiasan itu tidak pernah dilaporkan ke Departemen Bea Cukai, sebagaimana seharusnya untuk setiap impor barang berharga ke Malaysia. Oleh karena itu, perhiasan tersebut dapat disita. Adi Hasan Alfardan Jewelry adalah perhiasan kelas atas kedua yang meminta polisi Malaysia untuk mengembalikan lebih dari 5 juta US dollars atau sekitar 7,4 miliar rupiah perhiasan yang disita pada Maret 2018. Menurut perusahaan yang berbasis di Dubai itu, perhiasan itu diserahkan kepada Rosmah tetapi pembayarannya belum dilakukan. Adi Alfardan juga dilaporkan dikawal oleh petugas dari kantor Perdana Menteri untuk melewati pemeriksaan Bea Cukai dan Imigrasi Malaysia selama 4 kunjungannya untuk mengantarkan perhiasan itu ke Rosmah. Menurut firma hukum yang disewa oleh Adi Hasan Alfardan Jewelry, mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari klien mereka sebelum mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Rosmah. Perusahaan juga meminta polisi untuk mengembalikan perhiasan istri Najib Razak tersebut.
Rosmah telah dipanggil 3 kali oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MACC untuk membantu penyelidikan atas dugaan penyelewengan uang yang disimpan dalam rekening suaminya terkait dengan skandal 1MDB. Yang pertama pada 5 Juni 2018, di mana ia diinterogasi selama 5 jam. Lalu yang kedua pada tanggal 26 September 2018, di mana dia diinterogasi selama 13 jam. Dan yang ketiga pada 3 Oktober 2018, yang menyebabkan penangkapannya pada hari yang sama. Pada 4 Oktober 2018, Rosmah mengaku tidak bersalah atas 17 tuduhan pencucian uang yang melibatkan sekitar 7 juta ringgit Malaysia. Pengadilan menetapkan jaminan 2 juta ringgit Malaysia, memerintahkan agar Rosmah menyerahkan paspornya dan tidak mendekati salah satu saksi. Jika Rosmah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, Rosmah akan terancam hukuman penjara selama 20 tahun dan hukuman denda 5 kali lipat dari jumlah uang suap. Pada Kamis 18 Februari 2021 lalu, Pengadilan Malaysia memerintahkan Rosmah Mansor untuk mengajukan pembelaan dalam persidangan korupsi terkait dengan proyek jutaan dolar yang disetujui saat suaminya masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Gimana menurut sobat penyidik semua? Apakah hukumannya setimpal dengan hal yang sudah beliau lakukan? Di Indonesia sendiri, upaya pemberantasan korupsi masih terus berlangsung. Khususnya, sejak era reformasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi garda terdepan dalam upaya memberantas kejahatan yang merugikan negara kita. Selain itu, upaya pencegahan juga terus-menerus dipupuk agar meminimalisasi korupsi yang terjadi di berbagai aspek. Semoga negara kita yang tercinta ini pun segera dapat terbebas dari masalah korupsi. Sekian kisah mencengangkan kali ini tentang Rosmah Mansor. Memang benar, di balik seorang pria yang besar, pasti ada seorang wanita yang kuat yang mendukungnya. Tapi jangan di dalam kasus korupsi juga ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Salam penyidik.